Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Mega Irhamna, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Deli Serdang. Saya bertugas di UPT SPF SMP Negeri 2 Deli Tua. Di sini saya akan menyajikan tugas dari modul 3.1.A.9 koneksi antar materi, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan pada modul 3.1.A.9 ini. Nah, yang pertama yaitu bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Ki Hajar Dewantara menjelaskan terdapat 3 pratap 3 triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madiyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, di mana maksudnya adalah yang pertama, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberi dorongan. Ini bermakna bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberi contoh dan teladan yang baik bagi murid agar murid mengikuti perilaku pendidiknya. Berarti kita di sini adalah berada di posisi di depan. Kemudian kita sebagai seorang guru membimbing dan memberikan inspirasi kepada anak didik kita agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan buat mereka. Jadi kita bertindak di sini memposisikannya berada di tengah. Kemudian kita juga sebagai guru harus bisa memberi motivasi, memberi dukungan pada anak didiknya agar lebih giat dan lebih berinovasi di dalam belajarnya. Nah, dalam memberikan motivasi dan dukungan, kita berada posisi di belakang murid tersebut. Nah, untuk pertanyaan berikut, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, berkaitan dengan nomor 1 tadi, bahwa kita memposisikan di depan memberikan teladan, kemudian di tengah membangun motivasi untuk diri dan orang lain, serta di sini kita berkolaborasi dengan rekan guru atau komunitas praktisi. Dan yang ketiga, di belakang memberi dorongan serta dukungan. Nilai-nilai yang melekat dan diyakini sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentu akan sangat berpengaruh pada setiap prinsip dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, kita sebagai guru juga di sini merupakan tempat pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus berhati-hati, harus kita berpikir dulu sehingga terlebih dahulu kita mengikuti langkah-langkah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya, kita sebagai guru itu mempunyai nilai-nilai dari guru penggerak. Maka nilai-nilai itulah yang harus menjadi dasar bagi setiap pertimbangan pada saat kita mengambil keputusan. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif bagi semua pihak yang terlibat
bagi semua pihak yang terlibat dari pengambilan keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah. Dengan menggunakan bimbingan dalam bentuk coaching, kita bisa menggali potensi diri dan kelebihan yang dimiliki, sehingga dalam pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik dan efektif. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik harus memahami terlebih dahulu masalah yang dihadapinya, apakah merupakan rujukan moral atau dilema etika. Jika merupakan dilema etika, maka dalam pengambilan keputusan, seorang pendidik harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Moral dan etika adalah satu kesatuan, merupakan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Moral dan etika tetaplah harus tertanam sebagai nilai seutuhnya pada pribadi pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang fokus pada moral dan etika, ini merupakan langkah awal bagi pendidik untuk mengenali nilai-nilai dalam dirinya. Melalui studi ini, kita akan mengeksplorasi nilai-nilai lainnya dalam diri, antara yang peduli dan tanggung jawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dan efektif akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus didukung oleh semua orang yang terlibat di dalamnya, dan keputusan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini akan berdampak pada perkembangan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan dalam melaksanakan keputusan yang tepat, yang diwujudkan dalam budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Keputusan yang diambil harus membangun budaya positif yang berpihak pada murid, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas, sehingga tercipta lingkungan positif dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah, sehingga pembelajaran pun terlaksana dengan baik. Untuk pertanyaan berikut, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilakukan untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Saya bertugas di SMP Negeri 2 Deli Tua. Nah, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, kesulitan yang saya hadapi yaitu yang pertama, belum samanya pemahaman tentang apa itu bujukan moral dan dilema etika pada setiap orang yang merupakan warga sekolah SMP Negeri 2 Deli Tua. Dalam hal ini, perlulah diadakan seperti diskusi, sosialisasi, dan pelatihan yang berkaitan dengan apa itu bujukan moral dan dilema etika. Nah, kesulitan yang kedua, pengetahuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah. Ini belumlah maksimal dan membudaya di lingkungan sekolah saya. Perlu adanya kesamaan pemahaman dan memberi contoh keteladanan. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, memang kita perlu di sini mengetahui apa itu 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah. Di tempat saya bertugas, para rekan sejawat saya, seluruh warga sekolah belumlah mengetahui mengenai 3 paradigma,
4 prinsip dan 9 langkah ini. Maka seiring dengan jawaban nomor 1 tadi, memang sebaiknya harus diadakan suatu diskusi bersama atau suatu sosialisasi dan pelatihan di lingkungan tempat saya bertugas. Untuk pertanyaan berikut, dan apa akhirnya? Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran, yaitu pemimpin pembelajaran di sini adalah seorang guru. Dia harus bisa membuat keputusan bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidik bisa saja menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini menitik beratkan kepada kebutuhan belajar murid, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selain itu, pendidik harus bisa mendiferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk ini, maka pengetahuan guru memang harus betul memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga dia bisa melaksanakan pembelajaran di kelas yang memang betul-betul memerdekakan murid-muridnya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Erat hubungan antara keputusan yang dibuat seorang guru pada saat ini dengan masa depan muridnya nanti. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada masa depan murid, atau bisa dikatakan bahwa masa depan murid bergantung pada keputusan yang dibuat oleh guru. Di sini saya memberikan sebuah contoh, yaitu seorang murid terganjal untuk kenaikan kelasnya dikarenakan tidak mengumpulkan tugas yang telah diberikan gurunya. Gurunya sudah menetapkan bahwa tugas harus dikumpulkan tepat waktu, sementara murid melanggar ketentuan tersebut. Dia mengumpulkan tugas tersebut tidak tepat waktu, sehingga guru mengambil keputusan siswa tersebut akhirnya tinggal kelas. Nah, akibat anak tersebut tinggal kelas, maka anak tersebut akan mengalami suatu beban psikologi terhadap pembelajaran di sekolahnya. Jadi di sini keputusan yang diambil guru adalah berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan menuntut segala proses dengan memperhatikan kodrat dan potensi yang ada pada setiap anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu mengenali kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam membuat suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Membuat suatu keputusan yang tepat, guru bisa menerapkan 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah dalam membantu murid menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Untuk membuat suatu keputusan, guru dapat menerapkan coaching, sehingga murid mengetahui dan mengenali potensi atau kelebihan yang dimilikinya, sehingga murid dalam kehidupan sehari-harinya jika menghadapi suatu masalah bisa menyelesaikannya atau bisa mencari solusinya dengan tepat, dan dia pun kenal dengan dirinya sendiri apa potensi dan kelebihan yang dimilikinya.
Demikianlah berkaitan dengan tugas dari modul 3.1.A.9 koneksi antar materi, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.